Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Newsline ya. Ini tinggal hitungan hari. Metro TV akan merayakan ulang tahun Perak yang ke-25 tahun pemirsa. Tapi kalau misalnya ngomongin yang ke-25 tahun sebagai TV pelopor ya, TV berita pertama di Indonesia, kamu apa ini yang paling diingat oleh Jessica selama menjadi pemirsa Metro TV sampai dengan sekarang menjadi news anchor Metro TV? Tentunya Febrian, ini yang membedakan Metro TV dengan yang lainnya. Karena kita pionir dalam quick count. Pasti. Dan ini nggak cuma beberapa periode terakhir, ternyata udah dari tahun 2004, Febrian. Kita sudah selalu, bahkan ini kita menjadi pelopor juga dalam hal quick count di setiap pemilu, di setiap pesta rakyat pemirsa. Metro TV selalu memberikan informasi terdepan untuk Anda sesuai dengan tagline kita, Knowledge to Elevate. Dan juga kita selalu melibatkan lembaga-lembaga quick count yang terverifikasi dan juga pastinya dapat dipercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Jessica. Jelas ya, ini menunjukkan bagaimana kita terus mengawal politik yang terjadi di tanah air. Dan ini dia pemirsa perjalanan Metro TV, bagaimana selalu menjadi terdepan dan juga menginformasikan sesuai fakta terkait dengan politik di tanah air. Pemirsa di daerah satu Anda bisa lihat di belakang saya dan satu lagi berada tepat di lapangan Merdeka Kota Medan. Saat ini saya bersama dengan lemparan batu-batu dari dalam sana. Memang untuk situasi terkini sudah ini memang masih sepi ya, dan hingga saat ini pukul dari gedung inilah keputusan besar bangsa pernah lahir. Disinilah presiden dilantik dan juga pernah dilengserkan. Selama 25 tahun Metro TV berdiri di halaman sejarah ini. Menyaksikan dinamika politik dari ruang sidang, kantor presiden hingga ruang rakyat. Dari masa reformasi, pemilu langsung pertama hingga pesta demokrasi 2024. Metro TV setia mengawal perjalanan bangsa dengan jurnalisme yang berpihak pada kebenaran. Dapat kita saksikan di layar televisi bahwa baru saja Bapak Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani prasasti Metro TV. Tahun 2000, Indonesia baru saja menapaki era reformasi. Sebuah televisi berita lahir bernama Metro TV. Hadir dengan membawa semangat baru, yakni menyajikan informasi, bukan sensasi. Preview Night Metro TV. Dan puncak acara Preview Night Metro TV malam hari ini adalah penandatanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hadir di studio Metro TV untuk meresmikan kehadiran stasiun TV berita pertama di Indonesia ini. Demikian turut memperkaya khazanah kehidupan kita pada saat ini. Dirgahayu Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sejak siaran perdana ini, layar Metro TV pun terus menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa ini selama 25 tahun terakhir. Begitu Metro TV resmi on air, langsung disuguhi gonjang-ganjing politik di Republik ini. Presiden Gus Dur yang baru setahunan menjabat berhadapan dengan upaya pelengseran, dan layar TV Metro TV pun dipenuhi berita politik tentang nasib pemerintahan Gus Dur. Di tahun 2000-an itu Metro TV betul-betul menjadi pendorong bagi dinamika perubahan politik. Saya waktu itu anggota kabinetnya Gus Dur, tapi saya tidak pernah marah misalnya ketika Metro TV pada waktu itu sering memberitakan hal-hal yang memojokkan Gus Dur gitu. Tetapi menurut saya bagus. Karena apa? Karena memang harus ada yang berbicara tentang kebenaran itu. Kalau Gus Dur keliru, kalau presiden keliru, ya dikatakan pada waktu itu, sehingga dinamikanya menjadi begitu hangat, dan Gus Dur ya akhirnya berhenti dengan legowo dan tidak marah-marah. Malah kalau saya melihatnya Metro TV di awalnya dulu itu sangat kental aspirasi politiknya.
Gus Dur, sosok yang penuh warna. Dari langkah santainya di tangga istana, hingga detik-detik sidang istimewa MPR yang mengakhiri masa jabatannya. Dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di sejarah penting ini, Metro TV merekam momen peralihan kekuasaan pertama di era baru demokrasi. Di ruang sidang hingga di jalanan, Metro TV hadir, menyampaikan setiap babak perubahan dengan objektivitas. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Megawati Soekarno Putri adalah presiden terakhir Indonesia yang dipilih dan dilantik oleh MPR. Tahun 2004 sejarah baru dimulai. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya. Pemirsa, di daerah pemilihan Jawa Barat 1 yang... Metro TV pun hadir terdepan untuk mengawal pesta demokrasi 5 tahunan ini. Dan di layar Metro TV lahir sebuah terobosan yang bernama Quick Count, yakni hitung cepat pertama yang disiarkan langsung di televisi Indonesia. Ini menjadi sebuah inovasi jurnalistik yang kemudian menjadi tradisi setiap pesta demokrasi sampai hari ini. Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2004. Ketika nama Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala diumumkan sebagai pemenang, suara rakyat, data dan kepercayaan bertemu dalam satu layar di Metro TV. Quick Count itu muncul karena adanya teman-teman yang punya keahlian dalam survei. Jadi, survei itu penting, kemudian juga media penting untuk mendapat survei yang objektif, jangan lupa. Yusuf Kala adalah saksi lahirnya sebuah terobosan besar ketika pada tahun 2004 Metro TV untuk pertama kalinya menayangkan Quick Count Pilpres secara langsung, sebuah langkah yang mengubah wajah jurnalisme politik Indonesia. Saya agak lupa itu apa waktu itu sudah ada Quick Count. Saya belum tahu, saya rasanya belum pada waktu itu Quick Count. Sudah ada Quick Count, ya agak lupa. Ya tentu waktu itu seperti saya katakan tadi, belum banyak survei, hanya 2-3 LSI apa itu kan ya, dari UI apa. Nah itu yang memberikan optimisme. Ya, itu sebuah terobosan ya yang mengajak masyarakat untuk juga bisa menyaksikan penghitungan suara. Karena di Indonesia ini pemenang dari sebuah pemilu itu bukan ditentukan oleh rakyat, tapi yang menentukan adalah yang tukang ngitung gitu ya. Nah, yang tukang ngitung itu yang ditayangin oleh Metro TV sehingga masyarakat, rakyat bisa memantau langsung. Seiring waktu, wajah politik Indonesia terus berubah dan Metro TV terus berada di garis depan. Supaya mempertegas dirinya ke awal-awal berdirinya Metro TV. Karena awal-awal berdirinya Metro TV itu barangkali saya berhadapan dengan Metro TV ya. Saya membela Gus Dur, Metro TV objektif gitu. Tapi saya senang, saya diundang datang gitu. Nah, sekarang tidak mudah, zaman sekarang tidak mudah. Karena mungkin pemerintah lebih ingin pers lebih jinak gitu. Oleh sebab itu saya berharap Metro TV tetap kembali ke jati dirinya, menjadi cermin kehidupan masyarakat gitu ya. Tetapi tentu dengan gaya sekarang, gaya situasi sekarang. Dari ruang redaksi yang berdenyut 24 jam dan tim liputan yang berintegritas dan berwawasan luas, Metro TV mengawal setiap detik proses demokrasi. Semuanya dibungkus dengan prinsip jurnalisme yang memihak pada kebenaran. Di jalanan, di panggung debat, di layar televisi, Metro TV menjadi ruang publik yang memberi tempat bagi gagasan, bukan sekadar jargon. Makanya saya katakan karena banyak berita hoax kemudian dikasih label tertentu, sebelum saya mengomentari saya lihat dulu di sumber-sumber utama itu antara lainnya Metro TV ya. Metro TV itu saya lihat apa nih kata Metro TV tentang ini. Kalau Metro TV belum memuat gitu, saya enggak bicara itu dulu. Dari SBY hingga Jokowi, dari Jokowi hingga Prabowo, Metro TV menyapa setiap pemimpin dengan pertanyaan yang sama. Apa janji untuk rakyat dan bagaimana janji itu ditepati? Dan ketika sumpah jabatan diucapkan, Metro TV tetap berdiri di sisi rakyat, mengawal, mengingatkan, dan mencatat sejarah.
saya berharap bahwa walaupun ada tekanan yang begitu kuat terhadap media di Indonesia pada saat ini, baik tekanan politik maupun tekanan finansial, media bisa tetap kokoh ya untuk mempertahankan tugasnya yang paling utama, yaitu menyajikan kebenaran kepada masyarakat. 25 tahun bukan perjalanan singkat. Metro TV tumbuh bersama dinamika politik bangsa, menjadi saksi setiap pergantian rezim dan tetap teguh pada satu hal, menjadi mata rakyat, suara publik, dan nurani demokrasi. Karena dalam setiap perubahan selalu ada satu layar yang berdiri tegak di sisi kebenaran, yakni Metro TV. Dalam TV berita seperti ini, maka yang paling diharapkan ialah kecepatan berita dan independensi, dan juga tentu objektivitas. Semua media itu harus ada hubungan berdua pihak ya, media dan pemerintah gitu. Media harus terus memantapkan dirinya, memastikan dirinya sebagai pilar demokrasi yang keempat. Selama 25 tahun Metro TV berdiri di panggung politik bangsa, menjadi saksi lahirnya kebijakan, peralihan kekuasaan dan suara rakyat yang tak pernah padam. Dari bilik suara hingga ruang sidang, Metro TV selalu hadir untuk menjaga akal sehat demokrasi Indonesia. Lampung, Rona Marina, Muhammad Zuhal, Metro TV. 25 tahun Metro TV tak hanya sekedar meliput peristiwa, tapi menjadi saksi, pengawal, dan penjaga nurani demokrasi. Gemanya tak kalah gemuruh dari suara rakyat yang selalu bergema kencang dari gedung parlemen ini. Dan kini, di tengah derasnya arus informasi, Metro TV tetap berpegang pada kompas yang sama, yakni integritas, independensi, dan kebenaran. 25 tahun kami mengawal demokrasi, dan kami akan terus berdiri di garis depan sejarah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.